Mata buka telinga waktu kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Nurija dalam acara pembahasan fisika. Kali ini Bapak akan memberi penjelasan tentang fluida statis. Fluida artinya zat yang dapat mengalir, bisa berupa air atau minyak atau udara. Statis artinya fluida yang dapat mengalir tapi dalam keadaan diam, maka disebut dengan fluida statis. Contohnya adalah air di dalam gelas. Sebelum kita mempelajari tentang fluida statis, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang massa jenis. Massa jenis perbandingan antara massa dan volume. Massa dalam kilogram, volume dalam meter kubik. Massa jenis zat cair. Jadi massa zat cair dan volume zat cair. Massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kita ambil contoh untuk massa jenis air atau kita simbolkan ρA. ρA sama dengan MA massa air per VA volume air. Massa dan volume. Volume di dalam 1 meter kubik terdapat 1000 kg. Jadi kalau ada 1 meter kubik air, maka kalau ditimbang massa dan volume, maka massanya adalah 1000 kg. Jadi setiap 1 meter kubik terdapat massa 1000 kg untuk air. Jadi massa jenis air dapat dinyatakan dalam 1000 kg per meter kubik atau dalam 1 gram per centimeter kubik. Untuk massa jenis minyak atau kita beri simbolnya adalah ρm, maka ρm sama dengan M minyak per volume minyak ya. Massa. Maka di dalam 1 meter kubik minyak, dalam volume 1 meter kubik terdapat 800 kg massa. Jadi massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik atau 0,8 gram per centimeter kubik. 1 meter kubik itu artinya apabila di dalam 1 meter kubik adalah panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Kalau dipenuhkan minyak maka massanya ada 800 kg. Jadi 1 meter kubik itu dalam istilah panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter. Kalau dipenuhkan dengan minyak mempunyai massa 800 kg. Kalau dipenuhkan dengan air mempunyai massa 1000 kg. Nah, kita lanjutkan dengan tekanan hidrostatis. Tekanan itu adalah gaya persatuan luas menurut tekanan secara umum. Tetapi tekanan secara khusus untuk fluida statis, tekanan itu artinya gaya zat cair dibagi dengan luasnya. Itu tekanan, perbandingan antara gaya dan luas. Jadi tekanan zat cair itu di setiap titik, setiap kedalaman mempunyai tekanan yang berbeda. Semakin dalam, zat cair itu memiliki tekanan semakin besar. Tekanan hidrostatik itu kita beri simbol pH. P itu tekanan gaya persatuan luas. Karena gaya yang bekerja dalam zat cair itu adalah gaya berat, maka gayanya diganti oleh M kali G per A. A itu luas penampang. Sedangkan G percepatan gravitasi bumi. Karena menurut persamaan massa jenis massa per volume, maka massa adalah massa jenis kali volume, maka kita ganti massanya menjadi ρVg per A. Karena volume itu luas alas kali tinggi, luasnya alasnya A, tingginya H, maka kita ganti persamaan menjadi ρAhg per A. Atas A di bawah A dapat dihilangkan, perkalian dan pembagian, maka persamaannya menjadi tekanan hidrostatis hanya ditentukan oleh ρGH, tidak dipengaruhi oleh A, luas penampang tidak mempengaruhi. Jadi tekanan hanya dipengaruhi oleh ρGH, di mana ρ tetap, G tetap, dan H selalu berubah. Tekanan hidrostatis atau kita nyatakan dalam pH
pH adalah rho GH. pH tekanan hidrostatis dalam satuan Newton per meter persegi. Sedangkan massa jenis zat cair dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi dapat dinyatakan oleh 9,82 meter per sekon kuadrat, sedangkan ketinggian zat cair dalam satuan meter. Tetapi dalam perhitungan percepatan gravitasi biasanya digunakan atau diberi nilai 10, yaitu nilai pembulatan. Yang sangat penting di dalam fluida statis ini adalah hukum utama hidrostatika, yang berbunyi semua titik yang terletak dalam satu bidang datar yang segaris di dalam satu zat cair yang diam, besar tekanan hidrostatiknya sama. Sebagai contoh dari cair berupa air dan minyak, apabila ada air kita masukkan ke dalam pipa U, kemudian kita masukkan juga minyak, ternyata permukaan minyak dengan air tidak sama. Ternyata permukaan minyak lebih tinggi. Ini untuk menyatakan bahwa massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, di sini ada titik yang segaris, maka di sini merupakan tekanan yang sama menurut hukum utama hidrostatika. Menurut hukum utama hidrostatika, di titik perbatasan atau garis lurus merupakan gaya yang sama. Di dalam garis lurus, dalam zat cair yang sama, ini kita anggap sama-sama air, cuman ini ada perbatasan, maka tekanan di titik-titik ini adalah sama. Kita ambil contoh yang lain, ada titik A dan titik B. Titik A dan titik B ini ternyata satu garis dalam satu zat cair yang sama di perbatasan, maka di perbatasan ini mempunyai tekanan yang sama. Tekanan di A sama dengan tekanan di B. Rho GHA sama dengan rho GHB. Karena tekanan dan di titik A sama dengan di titik B, maka PA sama dengan PB. Maka sesuai dengan rumus tekanan, rho AGHA sama dengan rho BGHB. Karena G-nya sama, selama dalam prakteknya di permukaan bumi mempunyai percepatan gravitasi yang sama, maka persamaannya tinggal rho A AH sama dengan rho BHB, atau rho air tinggi H ketinggian air, rho minyak ketinggian minyak. Jadi persamaannya dapat kita nyatakan rho AHA sama dengan rho MHM. Kalau kita ingin mengetahui berapakah massa jenis daripada minyak, maka persamaannya menjadi HA per HM per rho A. Jadi massa jenis minyak sama dengan HA, ketinggian air dibagi dengan ketinggian minyak dikali dengan massa jenis air. Massa jenis air kita sudah tahu, 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Maka persamaan ini dapat kita gunakan untuk menentukan, salah satu cara untuk menentukan massa jenis zat cair. Tekanan udara luar atau juga disebut tekanan 1 atmosfer itu sebesar 10⁵ Newton per meter persegi. Kadang-kadang dinyatakan dalam 1 atm dengan simbol atm, ini artinya 1 atmosfer. Kadang-kadang juga dinyatakan dalam 76 cm Hg, itu menyatakan tekanan 1 atmosfer atau disebut dengan tekanan udara luar yang nilainya sebesar 10⁵ Newton per meter persegi. Untuk menentukan besarnya tekanan udara luar, kita menggunakan air raksa. Di sini ada air raksa mempunyai massa jenis 13.600, sedangkan pada air hanya 1000. Jadi massa jenis air raksa atau rho Hg itu 13.600 kg per meter kubik, atau dapat dinyatakan dalam 13,6 gram per sentimeter kubik. Kita lihat di sini ada tabung, ada bejana berisi air raksa atau Hg. Kemudian kita celupkan pipa ataupun tabung ke dalam air raksa. Ternyata air raksa naik setinggi 76 cm. Dalam posisi ini ada titik A, di situ ada berhubungan dengan udara luar, ada juga titik B yang mempunyai ketinggian 76 cm, termasuk titik C. Karena ini segaris, maka
tekanan di titik PA, PB, PC adalah sama sesuai dengan hukum utama hidrostatika. Apabila kita telah dapat menentukan salah satu tekanan, misalnya tekanan di PB, maka tekanan PA juga sama. Jadi kalau sudah kita ketahui nilai PB, maka nilai PA juga kita ketahui. Maka PA ini berada di udara luar, di permukaan. Maka dapat dinyatakan tekanan udara luar sebesar 10⁵ dapat kita tentukan. Nah, ini tekanan PA berada di permukaan air sama dengan tekanan PB. Jadi tekanan PB itu mempunyai ketinggian 76 cm. Maka menurut persamaan tekanan adalah rho GH, maka rho air raksa adalah 13.600, gravitasi atau percepatan gravitasi itu 9,82 meter per sekon kuadrat, dan ketinggiannya dalam sentimeter kita jadikan meter menjadi 76 kali 10⁻⁻2 meter. Maka setelah dihitung, maka ini mencapai 100.000. Kita geser komanya sebanyak 5, maka ini menjadi pangkat 5. Maka dapat dinyatakan bahwa tekanan udara luar itu mempunyai nilai sebesar 1,01 kali 10⁵ Newton per meter persegi, atau sering dibulatkan hanya 10⁵ saja. Dari konsep yang sudah kita pelajari, hukum-hukum fisika dan logika mungkin, maka kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diantaranya, mengapa air keluar dari mata air, mengapa air juga keluar dari pipa, dan mengapa lumpur keluar dari permukaan bumi. Apa yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur, dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan ataupun untuk upaya supaya tidak terjadi semburan lumpur. Kita dapat gunakan konsep-konsep fisika dan secara logika. Gelas diisi penuh dengan air, yaitu gelas penuh kita isi air, dengan selai kertas kita tutup, kemudian kita balikkan, maka ternyata airnya tidak tumpah. Ya, kita coba praktekkan. Baiklah siswa-siswi sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan dengan praktek kita. Ada sebuah gelas. Gelas ini akan kita isi dengan air. Setengah atau penuh boleh. Setengah boleh penuh. Kemudian kita tutup dengan selai kertas. Kertasnya agak keras, jangan terlalu mudah koyak. Kemudian kita tutup, balikkan. Ya, seperti ini. Ya, usahakan rata, jangan sampai keluar. Maka kita akan angkat. Ternyata kertas itu tidak jatuh terdorong air. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah konsep daripada hukum utama hidrostatika dan tekanan hidrostatika dan udara luar. Ada dua tekanan yang berbeda, yaitu tekanan hidrostatis yang diakibatkan oleh air kira-kira 10 cm, dan tekanan udara luar. Tekanan udara luar kita mengetahui bahwa 10⁵, sedangkan tekanan air hanya kira-kira 10⁵. Rho GH, rho air 1000, G 10, tinggi H 10 cm, kira-kira 10⁵. Sedangkan udara luar adalah 10⁵. Oleh karena itu, air tidak akan mampu menerobos tekanan yang tinggi. Ya, kecuali kalau kertasnya koyak, maka udara masuk. Maka air akan jatuh karena air mendapat tambahan tekanan udara luar. Nah, itulah konsep fisika. Ya. Demikian pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan
dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan beberapa episode tentang teknologi tepat guna yang menggunakan hukum utama hidrostatis, yaitu tekanan udara luar dan tekanan air atau hidrostatis. Mudah-mudahan berguna. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.